Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Edi Firmansyah dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik pelajaran tentang menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Untuk itu, para siswa-siswi dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan pada materi pelajaran hari ini. Kemampuan akhir yang diharapkan, siswa dapat menyusun artikel opini sesuai dengan fakta. Jadi kalian harus bisa menyusun bagaimana membuat sebuah artikel yang bersifat opini sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada sebuah tulisan yang akan kalian kerjakan pada tugas hari ini. Kalian berlatih menyusun opini menjadi sebuah artikel. Pada pembahasan sebelumnya, juga dikatakan agar dapat meyakinkan pembaca, artikel harus ditambahkan dengan data, fakta, atau pendukung lainnya. Untuk itu, artikel yang bersifat opini dan bersifat fakta merupakan salah satu pendukung dalam pembuatan artikel. Tujuan dari artikel opini, berbagai informasi penting dan menarik kepada para pembaca dari semua kalangan. Untuk itu, betapa pentingnya artikel opini yang berisi sebuah fakta dalam tulisan artikel tersebut. Sebelum kita bahas bagaimana cara membuat artikel yang bersifat opini menjadi sebuah fakta, terlebih dahulu kita atau saya jelaskan atau kalian pahami bagaimana ciri-ciri fakta dan opini sebelum kalian membuat bagaimana artikel opini dan fakta tersebut. Fakta, ciri-cirinya yang pertama yaitu sesuai dengan kenyataan. Artinya sesuai dengan kejadian sebenarnya. Yang kedua, benar-benar terjadi. Artinya sudah terjadi. Biasanya ada waktu yang telah lampau, yang sudah terlewat gitu ya. Yang ketiga, bisa dibuktikan kebenarannya. Artinya kejadian tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Objektif apa adanya, artinya sesuai dengan kenyataan atau permasalahan apa adanya atau kejadian aslinya. Itu adalah ciri-ciri fakta. Kemudian, ciri-ciri opini yang pertama adalah belum tentu terjadi. Artinya masih bersifat pandangan apakah kejadian itu benar-benar terjadi atau belum. Yang kedua, masih serba kemungkinan. Artinya masih belum dibuktikan kebenarannya. Ketiga adalah bersifat subjektif. Artinya setiap seseorang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang permasalahan atau tentang kejadian yang memiliki pandangan berbeda-beda menurut orang-orang lain. Yang keempat, ada kata jika, kira-kira, andai, rupanya, kelihatannya, itu merupakan ciri-ciri kata opini yang belum tentu terjadi atau masih serba kemungkinan yang bersifat subjektif. Kata-kata tersebut biasanya terdapat dalam kalimat yang bersifat opini. Sekarang, kalian simak kembali infografis dan artikel opini pada kegiatan pembelajaran ini dengan tema artikelnya yaitu ayo cuci tangan agar coronavirus tidak menyerang. Fakta apa yang telah kalian temukan di sana? Kita simak baik-baik contoh artikel opini pada contoh berikut ini. Bagian artikel opini. Contohnya, akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan infeksi virus baru yang bernama coronavirus. Banyak korban yang meninggal akibat virus ini karena gagal napas, vaksin, dan pengobatan yang spesifik belum ditemukan untuk mengobati infeksi virus ini. Nah, itu adalah pendapat ya tentang coronavirus. Kita temukan dari opini tersebut fakta-faktanya. Yang pertama, kita temukan satu fakta, kita temukan 3 fakta ya,
Dunia dihebohkan dengan infeksi virus corona. Fakta atau opini? Tentunya adalah fakta ya. Oke, dari hal tersebut, kemudian banyak korban yang meninggal. Benar tidak? Berdasarkan artikel opini tersebut. Nah, belum ditemukan obatnya? Fakta, fakta. Nah, berarti berdasarkan bagian artikel opini tersebut ditemukan 3 fakta, yaitu dunia dihebohkan dengan infeksi virus corona, banyak korban yang meninggal, belum ditemukan obatnya. Ya. Oke, contoh artikel opini lain, kita perhatikan bagian artikel opini ini. Coronavirus atau coronavirus diseases 2019, COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pada manusia dan dapat menular antara sesama manusia. Virus ini ditemukan pertama kali pada sebuah tempat di Cina bernama Wuhan. Hingga 22 Maret 2020 terdapat 292.142 kasus terkonfirmasi dari berbagai negara, termasuk Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Australia, hingga Prancis, Amerika Serikat, dan Indonesia. Kita temukan berdasarkan artikel opini tersebut, mana fakta-fakta yang kita dapatkan. Ternyata ada 2 fakta yang kita temukan. Yang pertama, coronavirus atau coronavirus diseases 2019, COVID-19 merupakan sebuah virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan pada manusia dan dapat menular antara sesama manusia. Ya, itu adalah fakta. Karena coronavirus ditemukan tahun 2019 dan merupakan penyebabnya adalah gangguan pada sistem pernapasan manusia. Fakta kedua, virus ditemukan pertama kali di Wuhan. Benar? Ya, fakta. Karena virus corona ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina. Kemudian, fakta ketiga, hingga 22 Maret 2020 terdapat 2.902 kasus terkonfirmasi dari berbagai negara, termasuk Cina, Singapura, Malaysia, Jepang, Vietnam, Australia, hingga Prancis, Amerika Serikat, dan Indonesia. Nah, itu adalah ciri-ciri kalimat fakta. Ya, fakta tersebut kenapa ada angka di situ, yaitu pada tanggal 22 Maret 2020 sudah terlewat, merupakan salah satu kalimat fakta. Contoh artikel opini lain, itu bagian artikel opini. Contohnya, seorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan cara influenza atau virus saluran pernapasan lainnya menular. Proses penularan dapat diteruskan bila seseorang menyentuh objek yang terdapat droplet virus tersebut, kemudian menyentuh mulut, wajah, atau mata sendiri, atau bahkan orang lain. Maka penting untuk kita menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu dengan mencuci tangan. Kita temukan fakta berdasarkan bagian artikel opini tersebut. Ternyata kita menemukan 2 fakta. Yang pertama, seseorang dapat ditularkan coronavirus melalui droplet dari saluran pernapasan yang diproduksi saat orang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan cara influenza atau virus saluran pernapasan lainnya menular. Itu merupakan fakta. Fakta yang kedua, dari bagian artikel opini tersebut, proses penularan dapat diteruskan bila seseorang menyentuh objek yang terdapat droplet virus tersebut, kemudian menyentuh mulut, wajah, atau mata sendiri, atau bahkan orang lain. Itu pun termasuk dalam kalimat fakta. Oke, terima kasih para siswa-siswi dimanapun kalian berada. Nanti tugasnya dibalik ya. Kalian harus merubah sebuah fakta menjadi kalimat yang bersifat opini tersebut. Oke, sekian. Semoga ada manfaatnya untuk pelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.